Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Yuk kita akan sama-sama renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur atas setiap rahmat dan berkat-Mu. Dan pagi ini kami juga merindukan firman Tuhan. Urapi kami semua dan buat kami menangkap pesan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Matius 9 ayat 20 sampai 22. Saya akan bacakan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asaku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka saat itu juga sembuhlah perempuan itu. Kisah ini tidak berdiri sendiri karena ada rangkaiannya dengan seorang Imam Yairus yang anaknya itu sakit kritis. Dan peristiwa terjadi pada saat Tuhan Yesus mau menuju ke rumah dari Yairus ini. Tapi tengah jalan adalah seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Gak main-main. Saya yakin badannya sudah lemah, sudah kurus mungkin ya. Karena 12 tahun bukan waktu yang singkat. Dan saya percaya pasti sudah berupaya cari dokter atau tabib, cari obat pada masa itu. Tidak kurang, tetapi tidak membuahkan hasil. Tetapi ketika Yesus lewat dari situ, perempuan itu mulai punya iman. Dia mulai ada pengharapan lagi. Yesus ini sering bikin mujizat. Mungkin ya, dia bisa berpikir demikian karena nama Yesus sangat masyhur di tempat itu. Singkat cerita, orang yang lemah ini, perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini, berjuang. Saya yakin ya nggak main-main ya, di tengah kerumunan orang banyak. Dia bisa menerobos. Sekalipun harus dari belakang dia jamah jubah Yesus. Dan pada saat itu juga mujizat Tuhan terjadi. Karena Tuhan berpaling dan menjawab apa yang menjadi keinginannya. Yaitu teguhkanlah hatimu. Jadi Tuhan dah melihat iman dari perempuan itu. Tuhan Yesus melihat iman dari perempuan yang sakit pendarahan itu. Ya, lalu Tuhan berkata, apa teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu. Ya, Tuhan bisa melihat iman dari perempuan itu telah menyelamatkan engkau. Iman bisa menyelamatkan. Imanlah yang membawa mujizat. Imanlah yang membawa kuasa Tuhan terjadi. Nah, luar biasa ya. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo kalau engkau percaya kepada Tuhan, jangan ada keraguan sedikit pun. Seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini. Dia tidak bisa langsung permisi Tuhan Yesus, saya mau disembuhkan. Tidak sempat, tidak memungkinkan, mungkin karena keterbatasannya. Tetapi dia berjuang dengan percaya bahwa Yesuslah jawaban dari pergumulannya. Dan betul mujizat terjadi. Kisah yang lain kita bisa lihat dari Matius 8 ayat 13, saya bacakan saja. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini kisahnya adalah seorang perwira yang hambanya sakit kritis juga. Dalam kondisi seperti itu dia berharap Yesus menyembuhkan. Tetapi ketika Yesus mau datang ke rumahnya, perwira itu justru berkata, tidak Tuhan, aku tidak layak menerima engkau. Tempatku tidak layak buat engkau. Engkau terlalu agung, engkau terlalu mulia, engkau terlalu besar. Tempatku tidak pantas. Padahal seorang perwira mesti rumahnya bagus. Tempatnya menurut ukuran manusia pasti luar biasa. Tapi perwira itu menyadari bahwa Yesus itu lebih mulia. Sehingga dia berkata, Tuhan katakan sepatah kata saja. Seperti aku berkata kepada bawahanku, datang maka datang. Kalau aku perintahkan hambaku pergi, maka dia pergi. Katakan sepatah kata itu saja untuk hambaku. Maka hambaku pasti sembuh. Iman yang luar biasa sekali. Jadi tidak perlu datang Yesus, tolong tumbangin tangan ke anakku, ya, terus engkau ucapkan berkat atau apa? Enggak, ucapkan dari sisinya saya bisa. Itu jadi iman yang besar dari seorang perwira ini, sehingga hambanya itu akhirnya sembuh juga. Jadi dibutuhkan apa? Iman, percaya. Saudara kalau berdoa, ya kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Pastikan juga dengan iman, dengan percaya. Jangan berdoa, mbok menawa engko dijawab Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, itu namanya tidak atau kurang percaya. Kalau engkau berdoa harus yakin. Apa yang kita doakan kita menerima. Nah itu baru berdoa yang benar. Jangan berdoa dengan mbok menawa engko didengar Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan Allah yang hidup.
Jadi yang engkau doakan, apa yang engkau minta itu didengar betul oleh Tuhan. Dan Tuhan pun berkomunikasi kepada kita. Bahkan sebelum terjadi jawabannya atau sebelum terjadi mujizat, Tuhan sudah berbicara terlebih dahulu. Seperti yang terjadi kepada hamba dari perwira ini. Jadi ada konfirmasi iman kalau saya boleh nyebutnya gitu. Jadi imannya perwira itu adalah ketika Yesus mengatakan sesuatu. Ya, Yesus bisa sembuhkan hambanya. Terus Yesus menjawab, nah ini loh konfirmasinya. Ya, pulanglah jadilah seperti yang engkau percayai. Demikian juga dengan dengan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan tadi. Ya, jadi ketika dia menjamah jubah Yesus, Yesus berpaling dan berkata, teguhkanlah hatimu, kuatkan hatimu. Nah, dikatakan apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa sekali. Mari kita belajar hari ini. Bagaimana kalau engkau berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Minta dengan iman. Dan sampai terkonfirmasi. Sampai Tuhan berikan jawaban. Ya, berulang kali saya sampaikan juga bahwa jawaban Tuhan bisa ya, bisa nanti dulu, bisa tidak. Apapun jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik, bahkan lebih baik daripada apa yang bisa kita minta. Ya, kita mintanya A, Tuhan bisa berikan lebih daripada A. Ya, jadi itu yang Tuhan akan sediakan. Asal kita percaya. Jadi doa dengan percaya, apapun jawabannya percayalah. Itu yang terbaik. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu pagi ini meneguhkan kami. Untuk kami percaya. Karena kami percaya apa yang kami imani, kami percayai. Ketika terkonfirmasi dengan Tuhan, maka terjadi. Ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami juga pimpin kami hari ini Tuhan. Hari yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, aman, selamat, jauh dari corona dan mara bahaya. Dan berkat Tuhan menyertai kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap beriman, tetap percaya. Jadi seperti yang engkau imani, jadi seperti yang engkau percayai. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.